Halo guys, terima kasih telah menekan video ini. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe channel kami karena subscribe itu gratis. Kemajuan channel kami ada di tangan Anda. Salam sukses untuk kita semua dan selamat menyaksikan. Daftar resep makanan yang bisa dibuat saat kemping. Serunya berkemping adalah tantangan yang mengharuskan kita untuk hidup sejauh mungkin dari kehidupan modern agar dapat merasa lebih dekat dengan alam. Ditambah lagi kesempatan untuk menghirup udara yang bersih dan segar yang terhembus dari rimbunan pepohonan di sekitar kita. Pemandangan yang hijau dan asri pun menjadi sebuah kenikmatan yang tak akan bisa dapatkan di perkotaan. Suasana seperti ini tentu tidak ingin kita sia-siakan. Ada banyak kegiatan yang bisa kita lakukan atas kenikmatan yang langka ini. Berbagai macam petualangan dan olahraga yang menantang bisa kita jadikan salah satu pilihan seperti misalnya mendaki gunung, memanjat tebing, atau trekking. Beberapa kegiatan lain yang lebih santai juga bisa dijadikan selingan seperti memancing atau berenang. Setelah semua kegiatan tersebut, tentu tenaga kita akan terkuras habis. Rasa lapar yang teramat sangat pun akan datang menghampiri. Di saat seperti ini, tak ada hal yang dapat melengkapi kebahagiaan kita di alam bebas selain makanan yang lezat. Tapi masalahnya, memasak bukanlah hal yang mudah dilakukan saat sedang kemping akibat keterbatasan dalam hal bahan makanan dan peralatan memasak. Jika dibayangkan, mungkin memang agak merepotkan jika kita harus membawa berbagai macam daging dan sayuran ke lokasi kemping. Belum lagi alat masak yang besar dan ribet seperti kompor, panci, dan sebagainya. Namun, jangan khawatir. Masalah tersebut bisa diselesaikan dengan beberapa jenis resep masakan ala kemping yang akan dijelaskan di bawah ini. Resep-resep ini sudah dirancang untuk jadi sesimpel dan semudah mungkin agar bisa dipraktekkan saat kemping. Pertama, burger biskuit. Burger adalah pilihan makanan yang sangat sederhana dan cukup mudah untuk dimasak. Dari segi rasa, burger pun cukup nikmat untuk dikonsumsi saat santai atau ketika sedang merasa kelelahan. Burger kali ini dimodifikasi dengan bahan biskuit agar terasa lebih renyah dan gurih, cocok untuk memuaskan nafsu makan yang meningkat akibat lelah beraktivitas di tengah belantara alam. Bahan yang diperlukan: 2 cup tepung terigu, 3 sendok teh baking powder, 1 sendok makan gula, 1 sendok teh garam, 6 sendok teh susu putih bubuk, 2 sendok teh lada hitam bubuk, 4 sendok makan minyak goreng atau minyak canola, setengah cup keju cheddar yang sudah diparut dari rumah, 1 cup air, 12 butir telur, ayam 12 lembar, daging burger kemasan, saus sambal, saus tomat, dan mayonnaise untuk pelengkap. Alat masak yang perlu dipersiapkan: mangkok atau baskom kecil untuk mencampur adonan, pengaduk adonan, wajan dengan cetakan bulat kecil, sendok adonan cara memasak, campurkan tepung terigu, baking powder, gula, garam, susu putih bubuk, lada hitam bubuk, dan minyak goreng. Aduk sampai semuanya tercampur dengan rata. Adonan kering tersebut kemudian ditambahkan air secara pelan-pelan dan sedikit demi sedikit sambil terus diaduk. Lakukan proses ini sampai air habis dan adonan tercampur dengan sempurna. Jika adonan sudah mengental dan tercampur sempurna, masukkan parutan keju cheddar sedikit demi sedikit sambil diaduk secara perlahan agar keju tidak terlalu hancur. Letakkan wajan di atas api unggun dan lapisi dengan sedikit minyak agar adonan tidak lengket ke wajannya. Jika wajan sudah panas, masukkan adonan tadi sebanyak 1/4 cup ke dalam tiap-tiap cetakan bulat pada wajan. Masak hingga berwarna coklat keemasan, balik adonan dan tunggu sampai sisi satunya matang juga. Tiriskan, menggunakan wajan yang sama, goreng telur di tiap-tiap cetakan dalam wajan. Ini akan menghasilkan telur ceplok dengan bentuk yang bulat sempurna persis seperti adonan roti burger tadi. Terakhir, goreng daging burger, susun roti, telur ceplok, dan daging burger lalu tambahkan saus dan mayonnaise sesuai selera. Tips:
Agar resep jadi lebih praktis dan mudah untuk dipraktekkan, adonan biskuit burger bisa diganti dengan adonan biskuit instan yang banyak dijual di supermarket. Biskuit burger juga bisa diganti langsung menggunakan roti burger yang sudah siap pakai. Sehingga, kita hanya tinggal memanaskannya saja saat akan disantap. Jika menggunakan care ini, maka keju chedarnya harus dipersiapkan dalam bentuk lembaran supaya bisa disusun dengan roti, telur, dan dagingnya. Untuk rasa yang lebih unik, bisa ditambahkan oregano kering dalam adonan biskuit atau ditaburkan begitu saja di atas saus sambal dan mayonnaise. Kedua, burrito camping sederhana. Tidak jauh berbeda dari burger, burrito pun termasuk makanan yang nikmat untuk dikonsumsi saat sedang bersantai melepas lelah setelah seharian berpetualang di alam bebas. Burrito memiliki bentuk dan tekstur yang lebih menarik daripada burger. Cara memakannya yang unik juga bisa membuat acara api unggunmu terasa lebih berkesan. Bahan yang diperlukan, 12 butir telur ayam, 10 potong sosis sapi, 1 buah bawang bombay, 3 siung bawang putih, 6 buah kentang ukuran sedang, 2 cup keju cheddar yang sudah diparut dari rumah, daun bawang dan seledri yang diiris halus, garam dan merica, 8 lembar kulit burrito siap pakai, bisa dibeli di supermarket, saus sambal, saus tomat, atau saus salsa untuk pelengkap. Alat masak yang perlu dipersiapkan, aluminium foil untuk membungkus burrito, wajan untuk menggoreng, panci untuk merebus kentang, wadah untuk mencampur semua bahan cara memasak, potong kentang menjadi bentuk dadu dan rebus hingga teksturnya lunak, iris bawang bombay tipis-tipis dan cincang bawang putih. Tumis keduanya sampai tercium aroma harum, masukkan telur dan masak sambil terus diaduk sampai terbentuk telur orak-arik. Saat telur orak-arik sudah setengah matang, masukkan sosis yang sudah dipotong-potong, tambahkan garam dan merica untuk penambah rasa, masak hingga matang dan cicipi, masukkan kentang, telur orak-arik, sosis, keju parut, bawang daun, dan seledri ke dalam satu wadah, aduk perlahan agar semuanya tercampur rata, letakkan campuran tersebut ke atas kulit burrito, gulung burrito dan bungkus dengan aluminium foil, panggang burrito di atas api unggun ketika akan disantap. Tips, seluruh adonan bisa dibuat dari rumah sehingga kamu hanya tinggal membawanya dalam bentuk bungkusan aluminium foil. Akan tetapi, dengan care ini, burritomu tidak akan bertahan lama sehingga harus disantap segera begitu sampai di lokasi camping. Sosis juga dapat diganti dengan daging cincang. Namun, daging cincang ini harus sudah digoreng terlebih dahulu dari rumah supaya tidak membusuk saat dibawa camping. Ketiga, pizza panggang arang. Di saat santai dan kelaparan, tidak ada makanan yang lebih menggiurkan selain pizza. Akan tetapi, umumnya pizza memiliki cara memasak yang rumit dan merepotkan. Namun, itu semua bisa disederhanakan dengan memanfaatkan beberapa bahan siap pakai yang bisa dibeli di supermarket. Dengan care ini, kamu bahkan bisa membuat pizza sendiri saat sedang berada di tengah hutan belantara. Bahan yang diperlukan, minyak sayur atau minyak goreng sedikit. Adonan dasar pizza siap pakai, bisa dibeli di supermarket. Saus barbecue atau saus bolognese, bisa dibeli di supermarket. Oregano kering atau bubuk oregano, daging cincang yang sudah digoreng kering atau daging pepperoni, keju mozzarella yang sudah diparut atau dicincang, keju cheddar yang sudah diparut, paprika dan bawang bombay yang diiris tipis, garam dan merica bubuk untuk penambah rasa, saus tomat dan saus sambal. Alat masak yang perlu dipersiapkan, wajan lebar untuk memanggang pizza, tutup wajan cara memasak, kumpulkan arang dan bakar hingga menjadi sebuah tungku alami. Letakkan wajan di atasnya, tumis sebentar bawang bombay dan paprika sampai setengah matang. Tiriskan, menggunakan wajan yang sama, masak adonan pizza dengan cara meratakan adonan dasar pizza ke permukaan wajan. Lebarkan hingga selebar wajan, lumuri permukaan atas adonan dasar pizza dengan saus barbecue atau saus bolognese, sebarkan keju cheddar parut di atasnya hingga merata.
Letakkan daging atau irisan pepperoni di atasnya secara merata, kemudian letakkan paprika dan bawang bombay yang sudah ditumis setengah matang tadi, sebarkan keju mozzarella parut di atasnya hingga hampir seluruh permukaan pizza tertutup dengan mozzarella tersebut. Taburkan sedikit oregano kering atau bubuk di atasnya secara menyebar, tutup wajannya dan biarkan selama beberapa saat sampai matang. Angkat dan sajikan selagi panas. Chips, paprika dan bawang bombay boleh ditumis sampai matang dan boleh juga tidak ditumis terlebih dahulu. Semua tergantung selera masing-masing. Keju cheddar dapat diganti atau dikombinasikan dengan keju parmesan jika suka. Boleh juga menambahkan bahan lain sebagai topping, misalnya daging ayam, seafood, jamur, dan masih banyak lagi. Berkreasilah sesuai selera masing-masing. Merica bubuk dapat diganti dengan lada hitam bubuk untuk varian rasa yang lebih unik. Jika tidak ada oregano, bahan ini boleh tidak digunakan. Akan tetapi aromanya akan kurang kuat. Jika tidak ada keju mozzarella, dapat menggunakan jenis keju cheddar yang mudah leleh. Namun, jangan menggunakan keju cheddar biasa karena keju cheddar biasa tidak akan leleh jika dipanaskan. Keempat, tumis jamur api unggun. Hidangan selama camping tidak melulu harus berupa daging dan karbohidrat. Kita juga bisa memasak hidangan sayuran yang nikmat, misalnya tumis jamur. Hidangan ini akan melengkapi kebutuhan gizi yang kita perlukan untuk kesehatan tubuh kita. Cara memasaknya tidaklah sulit dan rasanya pun tidak kalah lezat dengan hidangan lainnya. Bahan yang diperlukan: 200 gram jamur coklat yang sudah dipotong-potong, 200 gram irisan jamur portabelo, 2 sendok makan minyak goreng, bisa juga menggunakan minyak sayur atau minyak zaitun, 3 sendok makan butter atau mentega, 2 siung bawang putih yang sudah dicincang halus, 2 siung bawang merah yang sudah dicincang halus, 1 buah daun rosemary segar, setengah buah jeruk nipis, ambil sarinya, kaldu ayam atau kaldu sapi, garam secukupnya, gula secukupnya, seledri, dicincang untuk taburan pelengkap alat masak yang perlu dipersiapkan, wajan untuk menggoreng. Cara memasak: panaskan wajan di atas api unggun yang kobaran apinya sudah agak padam, tuangkan minyak dan mentega, jika mentega sudah meleleh, masukkan bawang merah, bawang putih, dan daun rosemary. Tumis hingga aromanya harum, masukkan jamur coklat dan masak hingga lunak. Proses ini umumnya memakan waktu sekitar 35 menit, tergantung dari seberapa panas apinya. Masukkan jamur portabella dan masak hingga 35 menit lagi, tambahkan air, sari jeruk nipis, garam, dan gula. Cicipi hingga rasanya sudah sempurna, tuangkan kaldu dan masak hingga 5 menit, taburkan seledri cincang di atasnya. Chips, daun rosemary dapat membuat hidangan ini beraroma dan bercita rasa unik. Namun jika sulit mendapatkan daun rosemary, kamu bisa menggantinya dengan oregano kering atau daun salam. Air sari jeruk nipis juga bisa diganti dengan air lemon. Perbedaan rasanya tidak akan terlalu signifikan. Tumis jamur ini cocok dihidangkan bersama dengan daging panggang, burger, burrito, maupun pizza. Bisa juga dimakan langsung. Kelima, marshmallow pisang coklat. Berbagai makanan yang gurih sudah selesai dikonsumsi. Namun, kenikmatan itu tidak akan lengkap tanpa adanya cemilan manis sebagai pencuci mulut di akhir acara makan-makan. Di acara camping biasa, orang-orang seringkali membakar marshmallow dan melahapnya langsung sebagai cemilan. Namun, cara itu bisa dikembangkan dengan sedikit usaha menjadi suatu hidangan yang jauh lebih menggiurkan dan bergizi. Bahan yang diperlukan: marshmallow ukuran mini, serai kering rasa bebas, sesuai selera, coklat chips, pisang yang masih segar, alat masak yang perlu dipersiapkan, aluminium foil untuk membungkus pisang, penjepit makanan. Cara memasak: belah pisang menjadi 2 bagian tanpa mengupas kulitnya, isi belahan tersebut dengan beberapa marshmallow mini, taburkan coklat chip di atasnya, bungkus pisang dengan aluminium foil, panaskan kayu bakar dan tunggu sampai kobaran apinya padam.
Panggang bungkusan pisang hingga matang dan teksturnya melunak. Proses ini biasanya memakan waktu selama 3-5 menit. Angkat bungkusan pisang dengan penjepit, buka bungkusan secara perlahan, hancurkan seral dan taburkan di atas pisang chips. Berhati-hati ketika mengangkat dan membuka bungkusan pisang. Setelah dipanggang karena suhunya bisa jadi sangat panas, marshmallow dan coklat chip seharusnya sudah meleleh dengan sempurna saat bungkusan dibuka. Jika belum meleleh sempurna, berarti hidangan tersebut belum sepenuhnya matang. Jika hal ini terjadi, bungkus kembali pisangnya dan panggang lagi selama beberapa menit. Coklat chip boleh diganti dengan selai strawberry atau blueberry sebagai varian rasa. Ingat bahwa lebih baik makanan, semakin Anda akan menikmati perjalanan berkemah. Juga membuat satu titik untuk memasak makanan di api unggun dan menikmati rasa unik dari alam. Jika tidak mungkin untuk menyalakan api, maka Anda juga dapat menyertakan kompor dalam peralatan.